Gue tuh kagum ya sama pendekatan yang dilakukan oleh Marvel Cinematic Universe atau MCU ketika ngebawain material dari komiknya ke format film. Misalnya kalau kita ngomongin penjahat atau villainnya yang kalau di komik mungkin kalau sekarang tuh kelihatannya goofy ya. Tapi ketika dibawa ke film itu bisa dibikin jadi lebih modern dan relevan. Contoh terbaik dari hal ini menurut gue adalah villain-villain dari triloginya Spider-Man-nya MCU gitu. Terutama Mysterio yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, tahun 2019 Avengers Endgame itu kan meledak di pasaran ya. Tapi filmnya belum turun, kemudian udah keluar nih trailer dari film selanjutnya dari Marvel, yaitu Spider-Man Far From Home. Jadi di dunia pasca Endgame, masyarakat itu mulai nyari-nyari, who is the next Iron Man? Siapa nih yang bakal gantiin? Nah, Spider-Man itu kan dia ngerasa tertekan gitu ya, karena orang-orang tuh ngelihat ke dia gitu, mengekspektasikan kalau dia adalah Iron Man yang selanjutnya. Terus di tengah-tengah kegalauan dia, beban dia gitu ya, apalagi ada masalah percintaan juga, dia itu kan akhirnya pergi jalan-jalan kayak studi tour gitu ya, ke Eropa sama teman-temannya. Nah, di Eropa itu dia ketemu musuh baru tuh, yang kayak elemen air, raksasa air gitu ya, terus raksasa tanah, udara gitu, udah kayak Avatar. Dan itu adalah disebutnya Elementals. Dari siapa? Dari orang yang tiba-tiba muncul nih, yang dia tuh ngaku namanya Quentin Beck, alias kita kenal sebagai Mysterio. Waktu itu Mysterio itu bilang bahwa dia adalah pahlawan dari universe yang lain ya. With the tower, we could use someone like you on my world. Thanks. I'm sorry, your world? This is Earth, Dimension 616. I'm from Earth 833. I'm sorry, you're saying there's a multiverse? Terus gue ingat banget tuh ketika trailer itu keluar, orang banyak yang ngebedah, banyak yang bereaksi, banyak yang berspekulasi kalau oh jangan-jangan di sini Mysterio-nya dibikin jadi baik gitu. Ternyata emang dasar penuh tipu muslihat ya. Si Mysterio ini tuh ada niat bulus gitu di balik itu. Dia manfaatin kelengahannya si Peter Parker alias Spider-Man untuk dapetin kacamata yang dilengkapi AI tersebut. Dan itu tuh ternyata mantan anak buahnya Iron Man yang sakit hati karena dipecat ya. Padahal dia itu udah ngenalin teknologi hologram yang pakai drone. Nah, disinilah yang tadi gue bilang kan villainnya itu dibikin lebih modern dan relevan ya. Yang pertama adalah modern karena wah ini siapa yang nyangka gitu. Kalau di komiknya kan Mysterio itu diceritain dia adalah stuntman gagal ya, tapi juga ahli special effect yang bikin ilusi seolah-olah dia pakai magic. Nah, di sini dibikin format film yang modern zaman sekarang ya. Udah ada drone gitu. Dia itu dibikin jadi ahli drone, ahli hologram yang ngegerakin drone seolah-olah itu adalah makhluk tertentu gitu, pakai pencahayaannya, terus kemudian juga ada mungkin efek-efek airnya gitu ya. Dan ini tuh ternyata beneran ada di dunia nyata. Nah, ini kan dibikin dari drone ya, jadi kayak naganya tuh seolah-olah beneran nyata gitu. Dan disinilah sisi modern dari Mysterio sebagai villain. Oke, selain dibikin lebih modern, Mysterio ini juga dibikin relevan banget ya. Terutama kalau kita kilas balik ke 2019. Di Indonesia itu lagi ada apa? Ya, lagi pemilu ya. Dan yang sulit dihindarkan yang dihadapi oleh banyak orang adalah munculnya hoax ya. Marak banget tuh hoax saat itu. Spider-Man Far From Home ini melalui kemunculan Mysterio itu bisa ngangkat isu sebuah era ya yang disebut dengan post-truth. Di era post-truth ini, alias pasca kebenaran, yang benar itu adalah yang paling banyak dikatakan oleh orang. Ketika namanya kebohongan itu diulangi terus, orang-orang akhirnya percaya itu jadi sebuah kebenaran. Ngebuzzer, terus dibantu algoritma, saling share, engagement naik, ketakutan mewabah, nggak peduli isinya fakta atau enggak. Orang-orang yang nggak bertanggung jawab, kayak politikus licik, itu geraknya kayak Mysterio. Mereka itu menciptakan ketakutan lewat hoax. Angkat isu-isu yang memantik emosi, kayak isu tenaga kerja asing, pengangguran bertambah, terus saling tuduh sebagai musuh negara, dan bahkan pakai politik SARA. Dan menangkan kami, karena jika Engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah. Kami khawatir ya Allah, tak ada lagi yang menyembah-Mu ya Allah. Kayak Mysterio bikin Elementals buat nyebar ketakutan. Dan menyasar siapa? Menyasar masyarakat yang juga lagi galau, lagi banyak masalah. Seperti Peter Parker alias Spider-Man saat itu. Nah, di tengah ketidakpastian, di tengah kegalauan akibat rasa takut yang menyebar tadi, akhirnya ada aja nih yang nampilin diri sebagai si penyelamat, sebagai hero, sebagai Mysterio. Padahal jangan-jangan motifnya buat dapetin sumber daya, kayak yang dilakuin Mysterio gitu ya. Jangan-jangan di kontestasi politik 2024 ini juga ada ya. Ada hoax, ada isu yang mantik emosi, nyiptain musuh bersama. Persis lah kayak Mysterio bikin Elementals buat nyerang orang-orang yang lagi galau dan menampilkan diri sebagai pahlawan.
Yang jelas kalau gue pribadi sih gue nggak mau milih orang yang menampilkan diri kayak Mysterio ya.